Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Lingkungan yang hijau menjadi tanggung jawab kita. Pemerintah menetapkan 28 November sebagai Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran hutan dan penebangan liar. Kita dapat berperan untuk mengembalikan paru-paru dunia dengan menanam pohon. Menanam pohon tidak harus di hutan. Kita dapat menanam di lingkungan rumah kita. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, kita dapat membuat peta pikiran seperti ini. Dengan menggunakan 6 kata tanya, kita bisa membuat kalimat tanya. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter individu. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab individu meliputi 5 hal: terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, juga terhadap Tuhan. Terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Terhadap keluarga, menjaga nama baik, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kesehatan. Terhadap masyarakat, ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Terhadap bangsa dan negara, mematuhi aturan-aturan hukum, bertingkah laku sesuai norma yang berlaku. Terhadap Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, saling membantu, saling melengkapi, dan saling menyayangi. Tadi kita sudah belajar tentang tanggung jawab sebagai masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat melakukan beberapa usaha. Berikut jenis-jenis usaha masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan kegiatan ekonomi, masyarakat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kehidupannya. Jenis usaha masyarakat biasanya memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Contoh usaha yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya nomor 1 adalah agraris. Indonesia disebut negara agraris karena penduduknya banyak bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian misalnya padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Kedua, peternakan. Kegiatan budidaya hewan, hasil peternakannya daging, telur, kulit, dan bulu. Peternakan sendiri terbagi menjadi 3,
yaitu peternakan kecil seperti kelinci, kambing, peternakan besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan peternakan unggas, contohnya ayam, itik, dan burung. Berikutnya adalah perikanan. Perikanan terbagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan payau. Hasilnya seperti lele, mujair, gurami, ikan mas. Perikanan laut dilakukan di pantai atau di laut, hasilnya udang, kerang, rumput, laut, mutiara. Dan yang keempat adalah pertambangan, dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak agar tidak cepat habis. Berikut ada 3 jenis pertambangan. Barang tambang, mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, nikel. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, batu gamping. Dan barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hutan sangat bermanfaat untuk kita makhluk hidup. Fungsi hutan sebagai tempat berkembangnya fauna, menjaga daerah resapan air hujan, juga dapat mencegah longsor. Tapi sekarang banyak hutan gundul. Penyebab hutan gundul adanya pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi pemukiman, juga kebakaran hutan. Hutan yang tidak rusak dapat menghasilkan kayu jati, meranti, ulin, damar, juga rotan. Dan yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan bisa mencakup antar negara. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedang impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Industri sendiri terbagi menjadi 3, industri rumah atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia yaitu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, juga elektronik. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.